Shalom umat Tuhan, selamat hari Minggu dan selamat hari raya Paskah buat kita semua. Biarlah lewat kebangkitan Tuhan pada hari ini kita semua dipulihkan dan kita semua terima kemenangan yang dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dia sudah mati dan hari ini dia bangkit buat kita semua. Hari ini kita mau sama-sama mengucap syukur buat kematian Tuhan dan dia sudah bangkit buat kita semua. Terima kasih Bapa. You are my every moment. You calm my raging sea. You walk with me through fire and heal all my disease. I trust in you. I trust in you. I believe you're my healer. I believe you are all I need. I believe you're my portion. I believe you're more than enough for me. Jesus, you're all I need. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau sungguh baik buat setiap kami. You are my every moment. You calm my raging sea. You are
you're my portion. I believe you're more than enough for me. Jesus, you're all I need. I believe you're my healer. I believe you are all I need. I believe you're my portion. I believe you're more than enough for me. Jesus, you're all I need. Jesus, you're all I need. Jesus, you're all I need. Jesus, Salam, selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yang sedang menyaksikan pelayanan kami dari Gereja GPSDI El Shaddai Kota Denpasar. Hari ini kita semua bersuka cita sebagai sebuah hari kemenangan iman bagi setiap orang yang percaya bahwa hari ini adalah merupakan hari raya Paskah, di mana semua gereja-gereja dimanapun berada sedang merayakan dan melaksanakan ibadah Paskah seperti ini. Dan saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan hari ini, biarlah kita terlebih dahulu berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Engkau telah mati buat kami dan telah bangkit buat kami. Hari ini sebagai berita kemenangan buat kami, sebab Engkau sudah mati dan telah bangkit bagi kami Tuhan. Telah memberikan kepada kami sebuah kemenangan yang besar, suatu sukacita yang besar bahwa kami menyembah Allah kami, bukan Allah yang mati, tetapi Allah yang hidup. Karena Engkau telah bangkit memberikan kemenangan buat kami dan membuktikan kepada dunia bahwa Engkau bukan hanya nabi, tetapi Engkau juga adalah Allah dan Tuhan yang mampu bangkit dari antara orang mati. Kubur tidak akan bisa menahan Engkau Tuhan. Hari ini berfirman buat hamba-Mu, karena hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran-Mu buat kami semua untuk membangun iman kami dan membawa kami lebih dalam lagi mengenal Engkau, khususnya dalam kuasa kebangkitan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, firman Tuhan hari ini saya mau berbicara dengan sebuah tema kuasa kebangkitan Yesus Kristus, atau disebut the power of the resurrection of Jesus Christ. Saudaraku, pada bagian perayaan hari ini atau ibadah hari ini, dan berkaitan dengan judul yang tadi, saya ingin memberikan sedikit perbedaan antara kematian Tuhan Yesus Kristus dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Kematian Tuhan Yesus Kristus adalah dan kebangkitan Tuhan Yesus adalah dua bagian yang paralel, dua bagian yang sangat berkaitan erat, dua bagian yang tak dapat dipisahkan, tetapi memiliki makna yang berbeda. Haleluya, ada makna yang berbeda dari kedua-duanya. Kalau bicara soal kematian Yesus Kristus, itu mengerjakan pengampunan bagi dosa kita dan keselamatan serta menjamin bagi setiap orang yang percaya kehidupan yang kekal. Artinya melalui kematian Tuhan Yesus Kristus, setiap orang yang berdosa, setiap manusia yang sedang diikat oleh dosa, kutuk maut dan kematian,
melalui kematian Yesus Kristus, mereka yang percaya kepadanya dan menerima dia, itu telah terlepas daripada hukuman dosa, kutuk maut dan kematian. Dan sementara melalui kematian Yesus kita juga diberikan jalan keselamatan. Melalui kematian Yesus Kristus kita mendapatkan jaminan sebagai anak Allah yang nantinya kita akan mewarisi dan memasuki kerajaan yang kekal, yaitu hidup yang kekal. Tetapi kebangkitan Yesus Kristus adalah fakta yang berbeda. Kebangkitan daripada Tuhan Yesus Kristus memiliki kepentingan fakta yang sangat monumental bagi kita. Karena Yesus Kristus adalah satu-satunya. Yesus Kristus adalah satu-satunya yang telah mati buat kita dan yang juga telah bangkit daripada orang mati, saudara. Tidak ada dalam catatan sejarah di dunia ini orang yang mati kemudian dia bangkit. Memang ada. Adanya di mana? Yesus membangkitkan Lazarus, anak muda di Nain juga dibangkitkan, dan masih banyak lagi. Tetapi mereka setelah bangkit mati lagi. Kalau Yesus Kristus tidak. Dalam kematiannya sudah dinubuatkan dan dia sendiri telah memberitahukan tentang kematiannya. Bahwa dalam waktu 3 hari dia bangkit dari antara orang mati. Dan satu-satunya pribadi ini, dia mati dan dia bangkit dan dia hidup kekal sampai selama-lamanya. Dia tidak akan pernah mati lagi. Nah, saudaraku, itu sebabnya pada bagian ini kita melihat sebuah perbedaan bahwa Yesus Kristus dia mati namun dia bangkit. Dan dalam kebangkitannya ini mari kita bersama-sama menggumuli satu ayat firman Tuhan yang terdapat dalam Wahyu pasal 1 ayat yang ke-18. Kalau Bapak Ibu ada Alkitab di rumah, silakan membuka Alkitab dan turut bersama-sama saya untuk membacakan ayat firman Tuhan ini. Sekali lagi, Rasul Yohanes di Pulau Patmos menuliskan dalam Wahyu pasal 1 ayat yang ke-18 yang berbunyi sebagai berikut. Dan yang hidup, aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dari teks Wahyu pasal 1 ayat 18 ini minimal ada 2 kalimat keterangan dan 1 kalimat pernyataan. Ada 2 kalimat keterangan dan 1 kalimat pernyataan. Kalimat keterangannya adalah aku telah mati. Yang kedua, aku telah hidup sampai selama-lamanya. Dan yang ketiga, kalimat pernyataannya adalah aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Haleluya, haleluya. Saudaraku yang kekasih, Yesus memberikan keterangan ini kepada Yohanes di Pulau Patmos. Catatan ini disampaikan untuk mempertegas kepada Yohanes yang sedang melihat Yesus yang duduk di atas takhta. Dia adalah Alfa dan Omega. Dia adalah awal dan yang akhir. Dia yang berkuasa selama-lamanya. Dan Yohanes dapat melihat bagian ini. Dan firman ini juga disampaikan kepada kita semua sebagai orang yang percaya yang berada di seluruh dunia. Untuk mengetahui bahwa Yesus itu sungguh-sungguh mati. Haleluya, menerangkan bahwa dia telah mati. Sungguh-sungguh mati. Benar-benar mati. Bukan mati-matian. Bukan mati suri. Bukan sengaja mati pingsan, saudaraku. Dan untuk menopang keterangan ini, saya perlu sampaikan kepada saudara bahwa terlalu banyak rujukan atau keterangan yang
menjelaskan bahwa Yesus itu benar-benar mati. Sekali lagi untuk menunjukkan bahwa Yesus itu benar-benar mati. Dalam Matius pasal 27 ayat 1 sampai 3 dan ayat yang ke-20 berkata sebagai berikut. Ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Saudara perhatikan, berkumpul untuk membunuh Yesus. Ya, mereka membelenggu dia, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus, wali negeri itu. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia, melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, maka menyesallah ia, lalu ia mengembalikan uangnya yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua. Tetapi oleh hasutan imam-imam kepala dan tua-tua, orang banyak bertekad untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Jadi benar-benar Yesus itu sudah dihukum mati. Dia sudah mati. Ada banyak paham yang menjelaskan bahwa Yesus itu tidak mati. Ada penggantinya. Bahkan ada yang mengatakan bahwa bukan Yesus tetapi Yudas. Ya, bukan Yesus tetapi Yudas yang dihukum mati. Ini sebuah penyesatan, saudara. Haleluya. Dan pada bagian yang kedua, dalam Markus pasal 15 ayat 15, saudara, firman Tuhan menjelaskan, dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Ya, semua yang tersalib itu mati. Tidak ada yang masih bisa hidup. Bukti mengatakan bahwa Yesus itu benar-benar disalibkan karena dijatuhi hukuman mati. Dimahkotai duri, tangannya dipaku, kakinya juga dipaku, kemudian lambungnya ditikam. Dan sesudah itu mayat Yesus diturunkan dari kayu salib, saudara. Jadi fakta Alkitab mengatakan bahwa dia benar-benar mati. Nah, di dalam Matius 27 ayat 58, orang yang mati itu disebut menjadi mayat, saudara. Matius 27 ayat 58, di sini dikatakan bahwa Yusuf datang dan meminta supaya atau menghadap Pilatus supaya meminta mayat Yesus. Pasal 27 ayat 58. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus, dan Pilatus memerintahkan untuk menyerahkan kepadanya. Nah, saudaraku yang kekasih, kalau sampai Yusuf meminta mayat Yesus, berarti dia sudah mati. Amin. Benar-benar dia sudah mati. Saya hanya melihat bahwa ada banyak orang yang masih ragu-ragu. Apakah benar-benar Yesus itu mati atau tidak. Orang ini bukti Alkitab menjelaskan bahwa dia benar-benar mati, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Dalam Markus pasal yang ke-15 ayat 43, satu kali lagi mulai diberikan tambahan rujukan. Supaya jangan sampai kita menjadi ragu terhadap firman Tuhan. Ya, saya berharap semua orang percaya sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen dimanapun Anda berada. Jangan pernah ragu, karena Yesus kita benar-benar mati. Dalam Markus 15 ayat 43, karena itu Yusuf orang Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terkemuka, yang juga menanti-nantikan kerajaan Allah, memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Ini jelas, saudara, tak terbantahkan. Lalu setelah kematian ini dan mayatnya ini sudah diterima, mau dilakukan apa?
Di dalam bagian yang keempat disebutkan dalam Markus pasal 15 ayat 46, Yesus dikubur. Hanya orang mati yang bisa dikubur. Mana ada orang masih hidup atau setengah hidup dikubur. Terkecuali dia itu mengena dengan masalah ancaman yang lain. Ya, tetapi ini benar-benar Yesus itu sudah mati dan harus dikubur. Nah saudaraku, kita lihat Markus pasal 15 ayat 46. Yusuf pun membeli kain lenan. Kemudian ia menurunkan mayat Yesus dari salib dan mengapaninya dengan kain lenan itu. Lalu ia membaringkan Yesus di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu. Kemudian digulingkannya sebuah batu ke pintu kubur itu. Saudaraku, jadi benar Yesus sudah mati. Fakta Alkitab bahwa dia sudah dikubur. Dan kuburan ini juga merupakan kubur daripada Yusuf yang sudah disiapkan. Ya. Dan bukan saja dikubur tetapi digulingkan batu besar. Ada batu yang ditutupi di sana. Kemudian menurut firman Tuhan bahwa di batu tersebut itu disegel, saudara. Di pintu itu disegel. Dijaga oleh para serdadu-serdadu. Tidak bisa keluar. Kalau saudara orang yang masih hidup lalu kemudian dimasukkan ke sana tanpa udara, tanpa oksigen, mati dia di sana. Jadi supaya jangan lagi orang tidak percaya kepada kematian Yesus. Dia sungguh-sungguh dikubur. Nah saudaraku, mari kita lihat pada Matius 27 ayat yang ke-65. Saya ingin menjelaskan dari firman Tuhan secara aktual. Bukti-bukti Alkitab bahwa Alkitab kita tidak pernah bersalah. Amin. Saudara percaya ini? Kita harus yakin dan benar percaya kepada Tuhan Yesus. Kubur Yesus dijaga. Kubur Yesus dijaga. Kenapa harus dijaga? Mari kita lihat. Kata Pilatus kepada mereka, ini penjaga-penjaga bagimu, pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya. Jadi ada penjaga kubur, saudara. Ya, kalau dia tidak mati, dia tidak dikubur, ngapain dijaga? Hanya orang gila aja yang mau pergi untuk mau menjaga sesuatu yang masih hidup. Maaf saya katakan hanya orang gila karena memang tidak masuk di akal. Ya, saudara. Nah, kita lihat di sini di Matius pasal 27 ayat 66 berkata, maka pergilah mereka dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Kubur Yesus dimeterai dan kemudian dijaga. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ini sungguh-sungguh fakta. Ini benar-benar ada. Yesus kita mati. Sungguh-sungguh mati. Tetapi pada kalimat keterangan kedua, Yesus berkata, aku hidup selama-lamanya. Dia hidup, dia bangkit. Karena Yesus berkata, aku akan hidup dan aku telah hidup. Karena akulah kebangkitan itu sendiri. Yesus sudah bangkit. Pengertian aku hidup adalah sama dengan aku telah bangkit. Di dalam Injil Matius 27 ayat 62 sampai 63 berkata sebagai berikut mengenai kebangkitan Yesus Kristus. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus dan mereka berkata, Tuhan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Jadi orang-orang yang sedang menjaga termasuk Pilatus telah memerintahkan para penjaga itu
kemudian orang-orang Farisi, ya, orang-orang yang bersengkongkol, dan mereka berkata bahwa Yesus itu disebut penyesat. Karena waktu mereka sedang mengadili Yesus sampai 3 kali tidak ditemukan kesalahan apa-apa. Tapi yang namanya pemikiran mereka bagaimana menghabisi Yesus, maka dia disebut penyesat. Tetapi di sini ada hal yang ditakutkan. Ada hal yang sangat-sangat mengkhawatirkan mereka. Karena apa yang dikatakan oleh Yesus itu pasti dia lakukan. Pasti tergenapi. Dikatakan bahwa Yesus berkata kepada mereka, pada hari ketiga saya bangkit. Aku akan bangkit. Dan ini sangat menakutkan bagi mereka. Mengapa saudara? Karena Yohanes pasal 11 ayat 25 Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, di bagian yang lain Yesus berkata, tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku sebab aku hidup dan kamu pun hidup. Amin saudaraku. Yesus selalu memberikan janji yang pasti. Sebuah kebenarannya itu absolut. Kebenarannya itu sungguh-sungguh luar biasa. Tidak ada tipu muslihat. Tidak ada agenda tersembunyi. Tidak ada bagian macam-macam di sana saudara. Yang ada adalah sebuah kebenaran. Kebenaran dan kebenaran. Saudara yang di rumah boleh angkat tangan saudara berkata haleluya. Terpujilah Yesus kita. Tuhan kita dia kredibel saudara. Haleluya. Perkataannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Nah saudaraku, mari kita lihat bagian yang ketiga. Kalimat pernyataan. Ini adalah hal yang sangat penting. Bagiannya sangat penting. Kalimat pernyataan ini dia berkata, aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Dari pemikiran ini saudara, kita melihat bahwa Yesuslah yang berkuasa atas maut. Amin. Yesus yang berkuasa atas kematian. Kalau cuma kubur seperti itu tidak ada masalah buat dia. Dia berkuasa. Dan dia sendiri dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Yang kedua, Yesus memegang semua kunci kerajaan maut. Siapa yang ada dalam kerajaan maut ini? Setan. Ya, iblis. Berarti Yesus ini berkuasa atas iblis. Yesus berkuasa atas maut. Tidak ada lagi kerajaan yang memiliki kekuatan yang sama seperti Yesus. Dia hebat. Dia luar biasa. Kerajaan-kerajaan akan habis. Sebuah kemampuan akan habis. Tapi kerajaan Yesus Kristus tak akan pernah berkesudahan. Karena dialah yang memegang semua kunci kerajaan ini. Kalau kerajaan maut saja dipegang kuncinya. Apalagi kunci kerajaan sorga. Haleluya. Saudara dan saya benar-benar mendapatkan peluang yang luar biasa. Di dalam kitab Roma pasal 6 ayat yang ke-9. Karena kita tahu. Sekali lagi karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Ia tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Yesus sudah bangkit. Amin. He raised up. Dia sudah bangkit. Dan dia tidak akan mati lagi. Alkitab berkata jelas. Dan maut itu tidak lagi berkuasa atas dia. Yesus kita bukan cuma bisa meneduhkan angin ribut, angin badai, dan lain sebagainya. Tidak. Tetapi sampai kepada kuasa dan kerajaan maut pun ia berkuasa atasnya. Ibrani pasal 2 ayat 14. Saya ingin memberikan banyak bukti mengenai kebangkitan Kristus. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging. Maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Supaya oleh kematiannya
ia memusnahkan dia. Memusnahkan si iblis. Yaitu si iblis yang berkuasa atas maut. Si iblis itulah yang berkuasa atas maut. Dan berarti si iblis dan kuasa maut sudah ditaklukkan dan dikalahkan oleh Yesus Tuhan kita. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Sungguh luar biasa saudaraku. Haleluya. Terlalu hebat dan sangat kredibel apa yang diucapkan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bahwa ia benar mati, tetapi bukan mati-matian. Dan dia juga sudah hidup, dan dia juga sudah bangkit. Dan sudah memberikan kemenangan buat kita semua. Haleluya, haleluya. Dan kita percaya bahwa benar-benar Yesuslah yang memegang kunci maut dan kunci kerajaan maut. Bagaimana saudaraku kita bisa memaknai dua bagian ini? Yang pertama, kita percaya ada kuasa dan kekuatan dalam kebangkitan Yesus. Alasannya mengapa? Saya ingin memberitahu kita. Di dalam Injil Matius 16 ayat 1 sampai 6 ada pertanyaan daripada wanita-wanita itu. Siapakah yang akan menggulingkan batu besar itu? Mari kita lihat Injil Markus pasal 16 ayat 1 sampai 6. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapakah yang akan menggulingkan batu itu dari pintu kubur? Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut. Sekali lagi, jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Amin. Ia tidak ada lagi di sini. Di sini hanya untuk orang mati. Dia sudah bangkit. Amin. Ini merupakan sebuah fakta firman Tuhan buat kita. Lalu pertanyaannya saudaraku, siapa yang menggulingkan batu itu? Siapakah yang menggulingkan batu yang besar itu? Dia adalah roh sendiri. Dan rohnya yang membangkitkan Yesus itu sendiri. Yang kedua, rohnya yang menggulingkan batu itu. Rohnya yang membuka meterai dari pintu kubur. Rohnya yang membuat para penjaga kubur tidak bisa berbuat apa-apa. Karena dia pada mulanya adalah Allah dalam roh. Ia membangkitkan tubuh kemanusiaan Yesus. Ini dahsyat bukan? Mari kita lihat dulu Roma pasal 8 ayat 11. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi roh Allah. Ya, yang pada mulanya Yesus itu adalah Allah. Dan dalam kemanusiaannya dibangkitkan oleh rohnya. Karena Allah itu roh. Dan ini sebuah janji bahwa kalau roh itu juga membangkitkan Yesus Kristus dalam tubuh kemanusiaannya, maka roh yang sama juga akan membangkitkan orang-orang percaya untuk bangkit dari kubur. Mereka akan menerima kehidupan yang kekal. Dalam Roma pasal yang ke-10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku Yesus dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia. Allah yang membangkitkan tubuh kemanusiaannya itu, ya, dia dari antara orang mati, maka kamu juga diselamatkan. Haleluya.
Dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-14. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Begitu banyak keterangan firman Tuhan. Bukti-bukti Alkitab yang luar biasa. Dan yang terakhir dalam Galatia 1 ayat yang ke-1 dari Paulus, seorang rasul. Bukan karena manusia. Ia juga bukan oleh karena seorang manusia. Melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Ini merupakan penjelasan dan pernyataan daripada Rasul Paulus. Saudaraku yang kekasih, sebagai bagian-bagian akhir, kebangkitan Yesus itu untuk apa? Ada syarat. Kalau kebangkitan Yesus pasti bermanfaat, ya, bagi setiap orang yang percaya. Kebangkitan Yesus itu akan memberikan kepada kita suatu janji kemenangan yang besar. Dalam Roma pasal 4 ayat 25, yaitu Yesus yang diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Saudaraku, kematian Yesus itu untuk pelanggaran kita. Tetapi kebangkitannya untuk pembenaran kita. Supaya kita yang berdosa, kita yang bersalah dibenarkan oleh karena kebangkitan Yesus Kristus. Yang berikut, kebangkitan meneguhkan kepercayaan dan iman kita, saudara. Yesus bangkit supaya kita menjadi percaya. Menjadi yakin dengan sungguh-sungguh. Tidak beralih daripada iman kita. Dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup di dalam dosamu. Jadi kalau Yesus tidak dibangkitkan, maka pasti sia-sia iman kita. Sia-sia kepercayaan kita. Ngapain percaya kalau dia tidak bangkit? Ya. Kemudian kalau dia tidak bangkit, berarti kita masih hidup di dalam dosa kita. Karena kematian, dia mati terus, dia tidak bisa bangkit. Tapi karena dia bangkit, maka kita pun terlepas sungguh-sungguh dari dosa kita. Yang keempat, kebangkitan Yesus Kristus itu menunjukkan bahwa rasul-rasul akan mendemonstrasikan kebangkitan Yesus. Dalam Kisah pasal 4 ayat yang ke-33. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberikan kesaksian tentang kebangkitan Yesus Kristus. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Saudara, para rasul menyaksikan mengenai kebangkitan Yesus Kristus dengan kuasa yang besar. Di akhir khotbah saya ini, saya ingin mengajak kita untuk mari kita merefleksikan dua bagian tadi. Kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus melalui iman kita. Melalui kesaksian hidup kita. Dan dalam misi Allah, misi berita Injil tentang Yesus Kristus. Bagi siapapun yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai satu-satunya Allah dan Tuhan serta yang juru selamat yang telah mati bagi dosa-dosa kita dan memberikan kemenangan bagi kita melalui kebangkitannya. Akhirnya Wahyu pasal 1 ayat 18 sekali lagi menyebutkan Yesus berkata, "Aku telah mati. Namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut." Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Dan kiranya berkat kasih karunia, anugerah dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian hari ini dimanapun saudara berada sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
akhirnya sebagai gembala sidang dari GPSD El Shaddai Denpasar mengucapkan selamat merayakan Paskah dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam. Mari sama-sama berikan sorak-sorai paling meriah buat Tuhan kita Yesus. Dia bangkit dan bersinar buat kita, amin. Saya mengajak kita sama-sama kita menjadi terang dimanapun kita berada. Karena Yesus hari ini telah bangkit bagi kita semua. Kau Tuhan Maha Mulia, namun Kau memilihku. Salib-Mu Maha sempurna, tebus dan layakkanku. Karena Kau bebas merdeka, pulih masa depanku. Pakailah segenap hidupku untuk kemuliaan-Mu. Bangkit dan bersinar bagiku, masyurkan kebesaran-Mu. Ku sorakan tinggi nama-Mu, hanya Kau Yesus. Bangkit dan bersinar bagiku, masyurkan kebesaran-Mu. Ku sorakan tinggi nama-Mu, hanya Kau Yesus Tuhan. Mari sama-sama kita katakan pujian ini. Kau Tuhan Maha Mulia. Kau Tuhan Maha Mulia, namun Kau memilihku. Salib-Mu Maha sempurna, tebus dan layakkanku. Sekali lagi katakan karena Kau. Karena Kau ku bebas merdeka, pulih masa depanku. Pakailah segenap hidupku untuk kemuliaan-Mu. Sama-sama ayo. Bangkit dan bersinar bagimu, masyurkan kebesaran-Mu. Ku sorakan tinggi nama-Mu, hanya Kau Yesus. Bangkit dan bersinar bagimu, masyurkan kebesaran-Mu. Ku sorakan tinggi nama-Mu, hanya Kau Yesus Tuhan. Sama-sama kita tepuk tangan buat Tuhan. Hari ini Kristus telah bangkit buat kita semua, amin. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara, sama-sama kita jadi terang dimanapun kita berada. Karena hari ini Tuhan telah bangkit, Tuhan telah mengangkat kita dari setiap persoalan kita. Sama-sama kita bersorak buat Tuhan. Bangkit dan bersinar bagimu, masyurkan kebesaran-Mu. Ku sorakan tinggi nama-Mu, hanya Kau Yesus. Bangkit dan bersinar bagimu, masyurkan kebesaran-Mu. Ku sorakan tinggi nama-Mu, hanya Kau Yesus. Bangkit dan bersinar bagimu, masyurkan kebesaran-Mu. Ku sorakan tinggi nama-Mu, hanya Kau Yesus. Bangkit dan bersinar bagimu, masyurkan kebesaran-Mu. Ku sorakan tinggi nama-Mu, hanya Kau Yesus Tuhan, hanya Kau Yesus Tuhan, hanya Kau Yesus Tuhan. Yuk, sama-sama kita tepuk tangan buat Tuhan. Hanya Dialah juru selamat kita, amin. Berikan sorak-sorai paling meriah buat Tuhan